Walaupun orang banyak yang bilang makan siang gratis nih gak penting, ini opini pribadi gue ya. Program bagus bos. Iya, ini kan program yang baru running, yang ngomongnya agak bagus dikit lah. Kalau usulan gue sih gitu ya. Ini gimana nih teman-teman PCO nih kan, masa makan belalang? Kementerian Kehutanan lah the best, Bro Raja Juli Antoni. Dunia bos memang butuh sawit kok. Pak Fadlizon ini banget ya, cocok banget di kebudayaan sebagai orang yang sangat berbudaya ini Pak Fadlizon ini. Komunikasi sama para budayawan juga bagus Pak Fadlizon. Memang orang yang bergerak di bidang tersebut sejak lama. Sejak lama. Bahkan sebelum kementerian ini ada. Mau cek kesehatan gua. Iya ya ulang tahun ya. Bos itu kesehatan mental bisa. Gua mau cek mental apakah kita sakit atau enggak Jo abis kalah nyalek nih Jo. Gua belum merasakan dampak kok. Gua belum bisa beli rumah, gua belum cek kesehatan mental. Mungkin setelah gua beli rumah dan cek kesehatan mental gua mungkin bisa optimis. Kalau ada orang yang bilang, "Ya siapapun presidennya hidup gua gini-gini jangan benar, Bos." Jangan ngejudge, jangan puas karena masih banyak pola komunikasi yang perlu dibenerin. Banyak program kerja yang harus dikerjain ya. Yang belum jalan juga, yang belum muncul. Jadi memang harus kawal terus. Selamat datang di Jodia Kepo. Hari ini gue ngobrol sama founder tetangga kita. Founder Retorika Show, content creator, sahabat lama gue, teman lama, berjuang bersama. Terima kasih udah diundang Jo. The one and only Belmondo Scorpio. Mantap. Ya, terima kasih udah diundang Jo. Terima kasih sudah mau mampir. Mantap, gua akhirnya diundang juga nih di Jodia Kepo. Komisi apa nih Jo? Edukasi Politik. Mantap. Ini UMKM Super Mikro Bel. Oh iya. Tidak sebesar show-show yang udah Kalau di Indonesia ini banyak juga bos, perusahaan besar ngakunya UMKM ya kan? Jangan-jangan lu ngaku-ngaku nih. Terbukti lah kan. Kita lihat dari situasi, lo bisa lihat studionya. Kita memang sedang merintis Belmondo. Siap. Jadi kalau gue selalu introduce ini ke semua orang bahwa gue pakai platform ini untuk kepo bagaimana teman-teman gue mikir, bagaimana tokoh-tokoh punya gagasan dan lain sebagainya soal apa-apa yang lagi terjadi, isu-isu dan lain sebagainya. Gue pengen kepo banyak sama lu. Siap. Yang tentunya udah pasti ngikutin banyak isu politik kiri kanan sepanjang tahun ini, terutama lu juga nyalek kemarin. Belmondo juga kemarin nyalek guys di Jakarta Selatan. Ini satu dapil. Tapi kalah gua caleg gagal bos. Jangan lu banyak tanya itulah, gua nggak enak gua caleg gagal ini kan. Lu sedapil sama Kavara sih? Beda lah. Oh dia sama. Beda lah, kayaknya beda deh. Oh, Kavara udah main kesini. Oke. Lu harus undang Kavara. Tapi kenapa lu tiba-tiba pengen kepoin orang Jo? Kenapa lu penasaran itu loh? Karena bagi gue perlu banyak informasi tambahan untuk gue belajar. Oh ini platform lu juga belajar ya? Platform gue belajar, platform orang-orang juga. Goalsnya kemana goalsnya? Goalsnya adalah membuat podcast gue sekeren podcast Belmondo. Diumbang terus bos. Lu harusnya bilang gini Jo. Jodia Kepo targetnya mengalahkan Bang Akbar Faisal Ansensor. Gitu Jo, baru paten. Gue pengen ngundang Bang Akbar sih. Mantap. Gue udah pada WA kayak, tapi Bang Akbar kayak sibuk jadi belum dibales. Jodia akan mengalahkan Gita Wirjawan. Mantap gitu Jo. Kita akan mengalahkan Retorika Show. Bel, hari ini gue mau nanya, gue mau kepo banyak soal udah lewat nih 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini gue pengen mulai dengan apa highlight lu di 100 hari pertama kepemimpinan presiden kita sekarang. Oke, ini nih gue jawab dulu. Ini pertanyaan lu serius banget. Nih. Kalau dari gue ya, ini yang gue highlight dari pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, yang paling terakhir pagar laut. Walaupun itu masalah luar sebenarnya. Tapi kalau lu perhatikan lebih teliti tentang pagar laut, itu Prabowo suruh cabut banyak menteri yang agak tidak seirama awalnya. Itu yang gue highlight dalam pikiran gue. Yang kedua adalah Litbang Kompas. Litbang Kompas tuh kepuasan terhadap Prabowo Gibran tinggi. Dan yang paling tinggi itu adalah tentang kesehatan tuh. Tentang hal-hal yang bersifat kesehatan itu paling tinggi. Contohnya tentang pemeriksaan kesehatan gratis kalau lu cek kemarin. Itu yang kita bahas sama Uki kemarin juga. Iya, itu kan kalau di Litbang Kompas jadi hal yang paling disukai. Kemudian gara-gara itulah kesukaan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran tinggi. Sekarang lu bayangin aja lu bisa ulang tahun, bisa bos. Check up. Lu cek gratis ini kan, paten nih. Yang terus selanjutnya yang gua ingat-ingat itu adalah jutaan rumah ini. Gue sebenarnya nunggu jutaan rumah. Karena itu Kementerian PKP. Perumahan. Bang Ara. Top. Terus yang paling grande ya makan siang gratis. Makan siang gratis. Cuman walaupun belum tersebar ya di banyak tempat. Cuman menurut gua walaupun orang banyak yang bilang makan siang gratis nih gak penting. Ini opini pribadi gua ya. Ini
program bagus bos. Lu kalau nggak pernah lapar di sekolah, lu nggak akan tahu rasanya anak-anak yang lapar di pelosok daerah ini. Jadi lu juga setuju ya dengan program ini? Setuju, gue setuju parah gue. Sangat setuju. Setuju parah. Jadi kalau misalnya ketersukaannya tinggi ya wajar lah. Prabowo ini kalau gue perhatikan dari masa dia dilantik sampai hari ini ya anggaplah 100 hari gitu ya. Semua programnya rata-rata itu kesejahteraan semua bos, kesejahteraan orang tuh. Oke. Dia ngurangin anggaran untuk kesejahteraan, dia suruh pejabatnya nggak keluar Yang negeri. paling akhir itu, iya, anggaran untuk dinas perjalanan dinas, Nah, cut kurang ya dikurangin. itu sampai setahu gue sampai biaya-biaya kan biasanya ada SPJ atau apa segala macam itu di-cut juga tuh. Ya banyak lah hal yang dilakukannya untuk kesejahteraan. Iya. Nah maksud gua adalah yang di highlight di kepala gua tentang Prabowo ini adalah orang yang sangat pro kesejahteraan gitu. Kayak orang sosialis bos. Oke. Ini cocok Prabowo ini PSI sebenarnya. Partai Sosialis Indonesia dibanding Gerindra ini. Karena programnya sosialis. PSI-nya yang itu. PSI yang itu. Lu pikir mana PSI yang pertama? Enggak, PSI yang Partai Sosialis. Karena apa ya? Program-programnya kesejahteraan. Gua melihatnya 100 hari itu tuh. Dan dari semuanya ini yang paling lu highlight tadi soal makan bergizi gratis. Makan bergizi. Kan banyak banget. Maksudnya contohnya nih. Gua kenapa sepakat banget dengan makan bergizi gratis tuh. Ini berbagai narsum nih ngomongnya hal yang sama. Pertama karena pakainya tuh orang-orang lokal. Jadi masaknya sama ibu-ibu di sana, pakainya juga ahli. Kita ngedatengin ahli gizinya toh buat ngejaga segala macam. Abis itu bahan panganan dari daerah sono. Abis itu juga pengelolaannya menggunakan masyarakat sono. Jadi hal-hal tersebut yang nambahin Better. better. Cuman yang kemarin agak kepleset nih makan belalang ini bos. Gua kurang sur gua. Maksud gua jangan lu Tapi keluarin. maaf ya, ini kan gue nggak ngikutin juga ya. Iya. Maksudnya belalang ini gue devil advocate aja. Iya. Di beberapa negara, Iya. belalang itu kan ada yang dimakan. Iya ada. Itu bahkan punya protein tinggi. Katanya. Memang betul. Katanya. Cuman kalau lu juga harus paham bos, gini. Lu kalau ingin berkomunikasi secara politik, lu juga Gak harus bisa ukur Iya. omongan lu gitu. Iya, Nggak bisa tiba-tiba, iya nanti kita juga akan kasih makan belalang. Iya bagi orang yang Iya. tahu belalang mengandung protein. Kalau misalnya orang-orang nggak tahu kenapa anak gue dikasih belalang kan ini kan. Dan ini juga bukan hal nasional yang bisa diterima dengan semuanya. Ini kan program yang baru running, yang ngomongnya agak bagus dikit lah. Kalau usulan gue sih gitu ya. Ini gimana nih teman-teman PCO nih kan masa makan belalang tuh dijelasin dulu. Kawan dong. kita yang PCO yang kita kenal, Dedek Pratiwi. Ini kan. Kemarin belum naik ini soal ini nih. Jadi gue nggak nanyain soal ini. Nanti lu tanyain gimana bro Ki mau makan belalang, lu tanyain dong. Enggak, cuman secara Ada telur, ada ayam. ada banyak pilihan lah, janganlah belalang. Enggak, maksud gua secara program itu bagus. Oke. Cuman secara komunikasi ya diperbaiki. Kan banyak tuh berita bukan seliweran, banyak berita yang terkait makan siang gratis tuh kayak yang keracunan lah ada kan. Iya, Terus ada yang tadi gua baca itu kayak nggak dibayar gitu-gitu loh. Nah, itu kan banyak tuh. Itu tuh harus ditanggapi menurut gua. Oke. Untuk dijelaskan secara publik ini kenapa kejadiannya, apa latar belakangnya, gimana penyelesaiannya. Semua informasi harus terbuka aja. Programnya bagus, kalau orang yang menyampaikannya gak bagus, orang jadi liatnya gak bagus bos. Kadang ada orang programnya biasa aja, cuman karena yang menyampaikan bagus jadinya bagus. Oke. Jadi program dan penyampaian juga menjadi dua. Dan ini jadi seringkali masalah dari program-program pemerintah kita. Ya. Seringkali udah tahu ini programnya bagus, ada yang nyampein duluan sebelum waktunya, timingnya nggak tepat, Betul. cara penyampaiannya nggak oke. Ini yang ngebuat masyarakat mikirnya PR lagi nih. Ya, dan kita kan masyarakat juga masyarakat juga banyak yang nggak kritis tapi ada yang kritis. Kalau yang kritis pasti mempertanyakan kan ini omongan dia apa maksudnya. Dicek ini programnya bagus ternyata. Tapi gimana kalau yang nggak kritis? Programnya bagus terus orang yang ngomong yang asal kan nggak bisa juga. Makan belalang. Makan belalang bos. Ada aja orang-orang ini. Bos, Oke. kementerian mana yang paling perlu diacungin jempol? Kementerian Kehutanan lah the best, Bro Raja Juliantoni. Kenapa? Pertama, Gua sedikit dapat insight ini soalnya. pertama terkait isu yang lagi rame deforestasi ini bukan karena gua belain Bro RJA karena dia bagian dari PSI dan gua PSI ya. Tapi kan dijelaskan juga di sana. Ya. Kalaupun pada akhirnya penanaman sawit itu kan nggak main asal tanam. Ada teknik untuk ya fungsi hutannya tetap terjaga. Iya. Kan fungsi hutannya nggak hilang. Penggunaan hutan tentu, tapi fungsi hutan tetap terjaga. Itu kan isu yang ini pertama. Dunia bos memang butuh sawit kok. Itu jawaban pertama. Yang kedua adalah pengolahan hutan di Indonesia memang luas banget. Iya. Dan memang jantung dunia Indonesia. Jadi
Bro Raja Julianto ini punya tugas untuk mengelola hutan, itu PR-nya ada banyak. Dan dia berani maju untuk menjelaskan secara baik tentang menjaga fungsi hutan, itu udah the best. Yang pertama, Menteri Kehutanan. Yang kedua, Kementerian Kebudayaan. Kawan ini top punya barang nih. Kenapa Kementerian Kebudayaan? Tapi sebelumnya gue mau potong dulu. Oke. Karena terakhir di podcast kita juga lo bisa nonton. Gue ngobrol sama salah satu narsum, namanya Nabil. Nabil tuh peraih S3 tanpa S2. Oke. Bidang lingkungan. Dia mau ngambil pengelolaan energi gitu. Dia ngomong clear bahwa apa yang dilakukan dengan deforestasi yang selalu digembor-gemborin segala macam. Kenapa lahan sebesar Pulau Jawa, 1,5 Pulau Jawa ini dipakai buat sawit bla 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 bla. Itu sebenarnya itu tanahnya juga tanah udah mati, Bos. Tanah yang nggak bisa lagi dipakai untuk penanaman, fungsi serapan dan lain sebagainya. Oke, dan cocoknya buat sawit. Dan ditambah lagi soal mandiri energi. Karena yang paling utama dari semua sekarang apa? Mandiri energi, mandiri pangan. Betul, dan ini yang ngebuat bagi gue juga setuju. Gue kebuka juga akhirnya bahwa ya yang dilakukan Bro RJA ini, Bang RJA ini adalah hal yang benar juga. Kita kalau nggak sampai sekarang, kalau sekarang nggak mau belajar ngambil keputusan untuk mandiri energi, kita diinjak-injak terus sama negara luar. Kita jadi bergantung sama negara luar gara-gara hal ini. Ya cuman kan banyak diserang beliau nih kan. Balik lagi mungkin komunikasi tadi. Nah mungkin. Komunikasinya dari kementerian yang nggak kesampaian atau gorengan-gorengan kiri kanan tadi. Ya mungkin, cuman gue lihat juga ini kan juga arahannya Pak Prabowo, ya wajar lah. Pak Prabowo juga mintanya begitu kan. Iya. Memang statementnya banyak mendukung itu juga. Iya. Tapi kan teknis-teknis kecilnya ini kan harus dijelaskan oleh kabinetnya kan, gitu aja dari gue. Itulah kehutanan lah, gak usah lanjut lagi lah kebudayaan. Kehutanan the best lah. Kebudayaan kenapa? Kebudayaan ini. Gue suka nih, ini kementerian baru Bos, pecah 3 soalnya. Pak Fadlizon ini banget ya, cocok banget di kebudayaan. Sebagai orang yang sangat berbudaya ini Pak Fadlizon ini. Kalau lo tahu koleksinya tuh banyak banget. Iya, gue tahu lah Pak Fadlizon sebagai sosok yang apa ya? Dia cocok lah posisinya di situ lah. Komunikasi sama para budayawan juga bagus Pak Fadlizon. Betul. Gua tahu lah nih walaupun dulu cerita lamanya dia adalah seorang oposisinya Pak Jokowi gitu. Tapi untuk isu kebudayaan dia paten. Memang orang yang bergerak di bidang tersebut sejak lama. Bahkan sebelum kementerian ini ada. Betul. Top. Ada lagi? Enggak, 2 aja lu dah. 2 aja cukup. 2 aja udah. Cukup. Nah, kalau yang perlu kita hati-hatiin Bel. Apa maksudnya? Yang perlu diingatin nih kementerian. Oh, HAM tuh gila Pak Paigai sembarangan ngomongnya. Banyak kok netizen. Pacar saya 3 selama 13 tahun. Maksud gua tuh gini, Bos. Ini yang gua bilang dengan komunikasi terhadap kementerian ini juga harus dijaga. Oke. Kan banyak sih yang komentar dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian HAM ya. Baik caranya, isinya atau apapun ya, semua orang bisa tonton lah di sini. Itu harus dikoreksi cara penyampaiannya. Terlepas dari mungkin kerjanya lebih bagus, ya juga ternyata bagus gitu. Tapi penyampaiannya harus diperbaiki. Kan gitu ada muncul tuh yang kemarin, tapi ya tau gak sih yang konsel apa itu? Yang 5 kinerja terburuk. Iya, gue pernah lihat tuh. Beliau kalau gak salah langsung nomor 1 kalau gak salah. Siapa? HAM, Pak Pigai. Apa? Gue nggak tahu itu landasannya apa ya. Gua nggak bisa itu komentar. dia, itu yang perlu dicek sih. Cuman beredarnya kan seperti itu. Gue kebiasaan tuh baca data tuh yang valid lah, misalnya Litbang Kompas atau yang survei. udah pasti-pasti ya aja. udah oke lah. Cuman kalau menilai berdasarkan statement ya nggak fair juga Bos. Lu jangan karena orang kan biasa tuh menteri itu, lu harus sadari lah. Menteri ini kan juga manusia ya. Kadang ada orang yang kerjanya tuh ya bagus banget, tapi kadang penyampaiannya agak kurang bagus, ya kan, sehingga dia terkesan jelek. Ada juga orang yang penyampaiannya bagus banget, tapi kerjanya biasa aja. Nah ini kan kalau yang ngomongnya bagus tapi kerjanya biasanya, lu tau lah siapa kan. Nah maksud gue tuh nggak bisa juga lu bilang orang ini jelek, orang ini bagus gitu. Cuman dari survei-survei tersebut, betul? Iya, dari survei sosmed yang nggak jelas ini. Kemarin gue juga lihat kok RJA juga jadi masalah. Ya. Padahal bagus kok orang, maksud gue kerja juga dan ini jangan-jangan nggak valid gitu. Itu sih kalau gue ngelihat data-data sosmed ini ya. Apa 100 hari ini yang dari semua yang terjadi ini, apa yang program-program yang lu tunggu tapi belum mulai jalan? Mau cek kesehatan gue. Lu iya ya ulang tahun ya? Bos itu kesehatan mental bisa. Abis itu juga. Gue mau cek mental apakah kita sakit atau enggak Jo abis kalahnya lag nih Jo. Gue usul lu cek langsung kesehatan lu. Kan pakai BPJS ya, pakai apa sih? Betul. Enggak, taruh bawa KTP. Bawa KTP kemana? Bawa KTP ya? Bawa KTP langsung dateng. Kalau kata Uki nih, kalau kata Bang Uki, lu malam makan kambing, party, happy. Nah besok pagi jangan lupa ngecek lagi.
Kolesterol. Gue enggak lah, gue kalau cek itu gue cek mental. Pak saya ingin cek mental aja, gula lain gak usah. Kalau mental saya baik kayaknya fisik saya baik gitu ya. Saya gula sehat Pak, kolesterol saya jaga, olahraga saya. Cuman mental ini Pak. Oke. Tapi ini kan berhubungan dengan keseriusan. Ini kan isu kita Bel. Iya, oke, yang mana nih? Isu kesehatan mental ini isunya anak-anak umuran kita. Ini nunjukin Prabowo seserius itu gak sih Bel? Menurut lu? Soal cek kesehatan gratis ini diinkludkan dari kesehatan mental. Wah iya sangat lah. Gue merasa Prabowo sangat, ini gue meyakini ya, ini keyakinan gue. Prabowo nggak akan melihat hal yang sangat detail. Dia lihatnya pasti hal-hal yang besar doang. Zaman gue presiden kan, pasti lihatnya yang besar-besar doang. Kemudian dia memasukkan kesehatan gratis di sana, kemudian di dalamnya ada kesehatan mental. Ya bisa gue anggap ya, asumsi gue, dia sangat memperhatikan isu yang sangat tergolong anak muda yang butuh, yang mungkin mental terganggu atau apapun lah, whatever lah. Kerja di Jakarta ini bos. Ya kerja keras gini ya kan, gaji kecil gitu kan, ngakunya UMKM banyak lah. Maksud gua Prabowo Coba ya, tapi kalian sadar kita ini memang UMKM kan? Ya nanti bagian ini lu potong, lu serah aja Jo. Gitu kan? Gak perlu dipotong. Gak perlu dipotong ya. Potong. Dan misalnya nih, kalau bicara tentang anak muda, apakah Pak Prabowo udah merhatiin? Menurut gua ya, walaupun programnya Marwah Sirait nih dihina-hina mau posisi nggak jelas ini ya, program rumah gratis Itu kebetulan. lu tahu nggak? Sampai hari ini jangan-jangan kita semua yang ada di sini belum punya rumah dan nggak tahu cara belinya gimana karena harganya ketinggian. Kalau Bang Marwah Sirait itu pengen buat rumah, terus ada orang yang hina-hina, nggak mungkin ya lu belain lah. Kita butuh rumah itu, kok nggak kita nggak bisa tinggal nih, numpang terus jatuhnya tinggal di mana. Nah apakah Pak Prabowo memperhatikan tuh? Jelas memperhatiin lah. Masalahnya kemarin dia teken kok kerjasama untuk pembangunan rumah. Mudah-mudahan rumah yang dibangun itu nggak kejauhan ya kan. Ujung-ujung. Tempat kerja di tengah kota kawan. Ya dekat-dekat Jabodetabek Punjur ini aja, nggak usah jauh-jauh. Tapi menurut gua pemerintahan Prabowo Gibran mulai memperhatikan hal-hal yang demikian. Pembangunan rumah, cek kesehatan gratis, salah satunya mental, itu tuh sangat diperhatiin. Kerja-kerja juga. Ya kerja-kerja juga. Pelatihan semakin banyak dibuka. Kan program yang lama Pak Jokowi kan tetap jalan kan, nggak di stopin. Gue selalu suka dengan statement Uki bahwa apa yang udah bagus di Pak Jokowi soal pembangunan sama Pak Prabowo dilanjutin. Disempurnakan. Itu the best lah, dilanjutin bahwa ya kemarin mungkin musimnya kemarin kita infrastruktur dan lain sebagainya, sekarang menuju 21 tahun yang orang-orang selalu bilang Indonesia emas ini manusianya semua. Iya. Dan ini yang gue perhatiin juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Pak Prabowo itu gagah banget waktu dia di luar negeri. Ini gue nggak bohong. Ya, ini untuk kemarin India. Ini isunya terlepas dari isu kesejahteraan atau isu yang lagi dikerjakan di Indonesia ya. Sebagai seorang pemimpin, kalau gue perhatiin nih, Pak Prabowo itu di luar negeri itu sangat mengingatkan gue sama Soekarno kali ya, nggak ngerti juga Bung Karno ini, yang hobinya tuh komunikasi sama bangsa lain ini. Gue nggak tahu apakah ini karena auranya showing power aja kerjaan. Dan itu menurut gue ini keren juga nih. Mungkin ini Pak Prabowo banget. Tapi kelemahannya pada akhirnya adalah Pak Prabowo kurang bisa mengkontrol daily politik yang ada di Indonesia karena dia sangat fokus untuk kerja-kerja di luar negeri. Pertanyaan lebih lanjut adalah siapa orang yang mengurusi politik daily Pak Prabowo yang ada di Indonesia? Dia udah menempatkan orang-orangnya juga di berbagai kementerian lembaga yang tentunya harusnya nggak jadi dia kan seharusnya nggak micromanage dong. Ya, nah kalau gua kemarin dengar lah diskusinya gua sama ini di retorika belum tayang, tapi diskusinya gini. Nanti kalau tayang di insert aja. Gua tanya apa perbedaannya kepemimpinan Pak Prabowo dengan kepemimpinan Pak Jokowi? Gua pertanyakan dong itu. Kalau Pak Jokowi kepemimpinannya mudah mereshuffle orang. Ya, karena memang Pak Jokowi orang yang sangat aktif daily politik yang ada di dalam negeri. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kerja kayak ini kurang pas nih, lu kurang bener deh kerja. Lu buat visi sendiri padahal ada visi presiden. Misal gitu ya. Kalau Pak Prabowo sebagai pemimpin yang sangat show off ke luar negeri, kalau lu perhatikan dia nggak fokus sama politik. Gua nggak tahu juga ya daily politiknya Indonesia. Yang kemudian gua merasa mindset Pak Prabowo tuh kayak kalau anggota gua yang salah, pimpinan yang salah. Jadi bawaannya nggak pengen ngereshuffle orang.
pengennya memperbaiki. Seperti para pimpinan komandan militer ini ya. Betul. Kan gaya-gaya kepemimpinan komandan militer begitu, Bos. Bukan lu yang salah, gua yang salah. Pemimpin yang salah. Jadi ada semacam fenomena retreat atau gua nanti kan kepala daerah juga bakal retreat, Bos. Ya itu maksud gua yang dengan itu semua gak sih sampai kabupaten kota ya? Kabupaten kota setahu gue. Nyala. Itu setahu gua tapi nggak tahu nanti gimana. Maksud gua gaya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau misalnya nanti kayaknya nih akan banyak nih reshuffle. Gua membaca kayaknya enggak deh. Jangan-jangan bukan reshuffle, jangan-jangan retreat lagi. Gua membacanya gitu. Itu yang gua lihat dari kepemimpinan Pak 6 Prabowo. bulan sekali kawan baris berbaris. Ya whatever, walaupun pada akhirnya baris berbaris, Pak Prabowo pengennya kompak aja. Iya. Karena emang tujuannya itu kan banyak beberapa orang yang gue kenal di kementerian dan lembaga ini, dengan diadakannya retret kemarin itu komunikasi Bagus. gacor. Langsung kontak butuh apa. Jadi nggak mungkin zaman dulu birokrasi harus lewat ini dulu. Sekarang by WA call tindak lanjut. Ini yang terjadi karena retret kemarin. Karena gue juga lihat Pak Prabowo tuh, ini bacaan gue ya, gue suka nih ngeliatnya. Pak Prabowo itu kayaknya kalau ada anak buahnya yang diganti, kayaknya itu kegagalan dia gitu. Karena dia salah milih orang gitu. Kenapa nggak dari awal? Lu gue nggak. Oh itu militer banget sih. Lu nggak bisa. Iya benar. Lu nggak bisa, kan lu harus menilai orang dengan berdasarkan latar belakang hidupnya kan, latar belakang pekerjaannya kan. Gitu. Maksud gue tuh, yang sekarang pertanyaan gue tadi adalah, kalau misalnya Pak Prabowo nggak ngurusin daily politik yang ada di Indonesia, siapa yang ngurusin daily politiknya? Mayor Teddy kan gitu pertanyaan. Apa jawabannya Mayor Teddy? Mas Gibran kah? Mas Gibran atau siapa gitu? Itu yang gue belum temukan jawabannya. Gue pengen tanya nih kalau gue ngundang orang nanti, siapa yang ngurus kan? Kalau orang-orang oposisi ini jawab Pak Jokowi yang ngurus. Kok Pak Jokowi? Pak Jokowi udah selesai kok hubungannya gitu Jo. Coba kali ini kayak harus ditulis juga di kolom komen ini. Itu yang... Tapi apakah ini juga ngegambarin bahwa ada hal ya fokusnya jadi memang berbeda. Mungkin karena tadi gue bilang dia sudah menempatkan orang-orang yang di tempat yang tepat, daily politik yang gak terlalu diurus. Karena menurut dia ada satu hal yang lebih besar atau satu hal yang saat ini menjadi prioritasnya urusan global dibandingkan daily politiknya. Iya, ini pertanyaan buat lu. Menurut lu Pak Prabowo karena tidak memikirkan politik daily di Indonesia, punya keinginan gak maju 2 periode? Harusnya, karena strategi balik lagi, dia udah menempatkan orang-orang yang tepat di dalam kabinet ini. Let's say kita selalu bilang orang-orangnya beliau lah. Dengan dia menempatkan gitu, dia bisa feel secure untuk periode kedua. Dan selalu yang tadi lu bilang juga, dia adalah pemimpin yang punya visi besar. Visi balik lagi itu bilang mensejahterakannya dulu aja, kerja dulu bos. Secure tuh periode kedua. Lu merasa Pak Prabowo akan secure periode kedua? Secure karena balik lagi, karena dia sama seperti yang lu bilang juga, dia memilih orang-orangnya. Kalau ada kesalahan pasti dia merasa bersalah tuh. Artinya kan pasti dia jeli nih sampai at least sampai 3 bulan terakhir ini, orang-orang yang dia ditempatin di kementerian lembaga ini bekerja dengan benar buat dia lebih secure. Jadi dia bisa ngurusin hal-hal lain di luar. Oke. Kalau lu gimana? Gua merasa dia nggak ada ambisi untuk periode kedua. Bukan soal ambisi. Jadi soal apa? Banyak lagi sampaikan masalah untuk dia periode kedua itu urusan ntar, dia kerja dulu bos. Kerja dulu. Tapi dia juga menyiapkan bukan soal ambisi, apa ya bahasanya? Dia pasti tentu akan menyiapkan masa depannya dong. Gak mungkin dia gak menyiapkan ina-inunya. Cuman itu bukan jadi prioritas utamanya dulu. Dia kerja dulu. Dan dengan gimana dia secure karena ada orang-orang tepat ditaruh di kementerian lembaganya, dia juga bisa ngurusin hal lain yang lebih besar. Jadi dia fokus kerja, itu poinnya. Fokus kerja. Dia belum fokus ke sana. Bukan fokus ke sana. Iya. Ambisi Bapak kerja dulu bos. Kan makanya dia selalu bilang 5 tahun ini nggak ada yang namanya 100 hari. Kita kerja 5 tahun. Fokusnya 5 tahun dulu. Oke. Dan yang menarik juga nih Jo, di era Pak Prabowo baru 100 hari ini Jo. Kan banyak kasus hukum ini kan. Gimana lu menanggapi Pak Prabowo? Jadi retorika show nih. Ini juga yang gue cerita deh. Ini yang gue tangkap juga nih dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Kan ini bahasnya highlight 100 hari kan. Gue kemarin tuh nanya gini, gue diskusi lah sama orang. Gue tanya gini, biasanya seorang presiden itu tidak banyak memberikan statement saat dia berpidato. Biasanya pidatonya Pak Prabowo itu kan pidato kebangsaan aja. Pidato yang isinya kayak kita harus bersatu memajukan, pidato yang sifatnya general lah. Orang yang tidak membahas sesuatu yang teknis yang kecil-kecil.
Nah, Pak Prabowo belakangan dalam 100 hari yang gua perhatikan dan gua tonton banyak menyampaikan statement yang cukup teknis. Contoh, kasus hukumnya Moes itu loh. Harvey Mois ini kan. Kan Prabowo juga menanggapi itu. Iya. Kayak ya hukumannya janganlah yang pokoknya Pak Prabowo menanggapin itu ya. Gua agak kurang, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kalau gua kurang setuju karena seharusnya presiden itu tidak menanggapi sesuatu yang kecil dan nunggu yang besar doang. Dia sesuatu yang general aja yang gede. Gak usah sesuatu yang kecil-kecil tuh. Nah, ada juga yang setuju dengan Prabowo menyampaikan sesuatu yang sifatnya teknis-teknis itu. Karena alasannya adalah supaya masyarakat tahu bahwa presiden itu update dengan berita terkini yang ada di dalam negeri. Tapi kalau gua membacanya, semakin banyak Pak Prabowo membicarakan hal-hal yang sedang terjadi di dalam negeri, menunjukkan dia sedang tidak mengikuti apa yang ada di dalam negeri. Kenapa? Karena biasanya pemimpin negara itu kalau udah ngeluarin statement itu tuh harus dilaksanakan, ditindakkan. Omongan presiden itu sesuatu yang pasti, fasih, negara harus turuti itu. Kan kemarin Prabowo mengomentari tentang Moes itu kan dia mengomentari hal yang sifatnya yudikatif tuh. Bukan eksekutif tuh. Pak Prabowo tuh mengomentari itu tuh. Jadi sebenarnya komunikasinya juga harus mulai dipilah-pilah menurut lu? Menurut gua dia harus dipilah-pilah lah, Tapi apakah itu juga menunjukkan kalau misalnya yang tadi kita balik lagi ke poin tadi, karena lu bilang dia ini nggak terlalu banyak ngurusin daily politik, tapi dia banyak ngurusin luar. Tapi kan ini menunjukkan juga bahwa ya tadi gue bilang daily politiknya dia secure. Karena dia menunjukkan dia paham hari-hari. Dia paham betul apa yang terjadi. Ya makanya tadi gue bilang ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang setujunya karena orang beranggapan dia paham daily, yang nggak setujunya menunjukkan jangan-jangan dia nggak paham nih. Nggak usah dibahas, harusnya dia jangan-jangan nggak paham nih. Dan menurut lu sepertinya terlihat seperti itu gesturnya? Iya terlihat seperti itu. Itu yang gue baca dari 100 hari kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Udah lewat. Udah di kepala gue nih Pak kawan Jokowi belum bos. Move on kawan. Presiden Prabowo. Oh iya 100 hari ini juga bos. Mas Gibran gerak terus loh. Lapor Mas Wapres. Ya kan? Itu apa kelanjutannya? Lapor Mas Wapres better. Walaupun banyak orang yang gak setuju. Tapi sekarang gue gak tahu ya itu masih jalan gak sih? Daily-nya? Masih ya? Masih ada kontaknya, gue liat di Instagram masih ada kontak. Masih ya? Masih. Tapi beritanya rada ya mungkin karena banyak hal lain yang mungkin lagi banyak kerjaan lain. Tapi di 100 hari pertama ini menurut gue ini adalah gerak-gerak wakil presiden yang aktif loh. Iya, bagus. Dibanding yang sebelum-sebelumnya mungkin terlihatnya. Gue orang yang sangat menyetujui wakil presiden itu banyak bergerak. Kalau orang bilang wakil presiden jangan bergerak, dia kan bangun serap. Dia kan bergerak menunggu perintah presiden. Ya presiden kan juga merintahin Mas Gibran untuk memimpin bangsa ini nomor 2 setelah dia. Maksud gue ya Bung Hatta juga lebih banyak geraknya kok. Masa Mas Gibran gak boleh banyak geraknya? Kan kadang orang aneh-aneh aja komentar. Mas Gibran jangan gerak. Terlalu aktif. Loh Bung Hatta lebih aktif. Salah lu. Bung Hatta bikin bentuk negara. kurang baca lu sejarah lu. Bung Hatta juga aktif. Jadi lo gak setuju dengan gaya-gaya yang gak gerak kemarin ya? Gak gerak. Tapi menurut gua gini juga, ini yang gua kutip dari Bang Hasan Nasbi ini. Kalau pada akhirnya lu ingin mengkritik Pak Prabowo atau Mas Gibran, ya kritik aja gak ada persoalan. Tapi yang gak boleh kan DFK. Lu dengan DFK kan? DFK. Disinformasi, fitnah, kebencian. Ya gak ada soal lah. Kalau selain DFK lu pengen kritik orang ya no problem lah, nggak seterah lah netizen kritik. Dan orang-orang ini juga nggak mikirin juga guys, jadi nggak diperhatiin nih kritik-kritik. Dan jangan lu punya masalah di rumah tapi lu chat di WA, kesel, lu chat itu tuh kan. Tapi Pak Mas Gibran so far dalam 100 hari gue happy banget ngeliatnya juga. Bagus. Gerak terus belusukan. Ini seperti ayahnya, turun-turun belusukan. Tapi lu dalam 100 hari kerja ini berharap nggak ikut serta dalam membantu pemerintahan? Gue berharap. Gue berharap ya. Gue berharap. Begitu juga dengan lu. Gua berharap gak lu bisa kontribusi banyak. Gue sebagai podcaster aja gue udah membantu. Apa yang kita lakukan sekarang udah, bagi gue ini platform yang gue pakai untuk bisa educate masyarakat. At least teman-teman gue yang nonton ya, kan penontonnya belum terlalu banyak. Jadi at least mereka tahu apa yang terjadi, situasi politik dan bisa share informasi, ilmu baru atau informasi atau pelajaran-pelajaran baru tentang apa yang terjadi. Oke, ini gue mau nanya ke lu aja deh. Boleh. Menurut lu nih, kalau dulu kan Pak Jokowi itu dalam
pemerintahannya gitu ya suka menunjukkan simbol-simbol politik. Lu nggak tahu simbol-simbol Gua politik. belum lihat simbol-simbol ini. Nah, lu gimana cara membaca Pak Prabowo menurut lu? Misalnya dia lagi senang, misalnya dia lagi kesel, atau misalnya dia ingin menyampaikan pesan sesuatu sebagai Pak Prabowo Subianto, gimana lu cara membaca pesan politik? Gua belum dapat hal tersebut. Oh, belum tahu caranya. Gesturnya beda, Pak. Kalau gua WA Mayor Teddy kali jawabannya. Kalau tiba-tiba ada statement ditegur Mayor Teddy, Bapak udah nggak beres. Ini kan beberapa kan munculan tuh. Iya, Yang kemarin siapa? Yang UKP? Gus Miftah. Gus Miftah. Iya. Mundur, mundur. Iya. Bapak kayaknya mungkin pendekatannya beda ya. Gesturnya beda ya. Iya, gua kemarin juga sempat gua sering lah memperhatikan Pak Prabowo karena kita isunya 100 hari kerja gini ya. Gua membaca gimana bukan membaca, gua mencari cara gimana caranya melihat Pak Prabowo ini kalau lagi pidato lagi seneng, pidato lagi kesel, atau pidato lagi pengen menyampaikan sesuatu. Kan bukan orang daily politik jadi sulit ya menyampaikan politik harian tuh ya. Gua nggak menemukan itu, Jo. Kan gue lagi nanya, lu tahu nggak caranya? Nggak tahu ya? Belum ketemu. Yang paling highlight adalah waktu beliau naikin pendapatan guru. Sampai nangis. Oh iya, gue lihat. Nah itu menurut gue gestur yang berbeda dibandingkan presiden terdahulu. Seberapa optimis lu sama kabinet ini setelah melihat 100 hari kerja ini, Bang? Optimis. Optimisme lu atau seberapa lu melihat ini bakal terus makin keren nih ini kabinet. Berarti 4 tahun 236 hari ke depan. 265 hari ke depan. Gue pertama nggak bisa bilang optimis atau tidak optimis. Gue bingung juga posisinya. Karena kan kalau semua yang diundang ke sini bilangnya optimis. Oh gitu ya. Harus optimis dong. Kita ini kan harus optimis. Nah, menurut lu gimana? Gue kalau optimis negara semakin maju iya. Tapi kalau optimis kabinet akan bagus, gue belum bisa jawab iya. Kenapa? Karena pada akhirnya kerja-kerja negara itu kan kerja-kerja yang akhirnya mungkin ya per triwulan atau per 6 bulan atau per tahun itu kan kerja-kerja yang harus dievaluasi. Pemerintahan itu kan harus dievaluasi kan. Dan kalau lu perhatikan juga dalam pemerintahan kan Pak Prabowo hanya bisa mengevaluasi kabinet. Ya pada akhirnya yang dievaluasi menteri-menterinya juga. Iya. Ya oke lah itu satu aspek. Dan kalau bernegara kan nggak bisa hanya satu aspek tentang presiden dan kementerian. Ada DPR yang gimana cara mengevaluasi DPR ini kalau bukan pilihan rakyat. Kan jangan-jangan rakyatnya juga harus evaluasi untuk milih pemimpin yang benar tuh di DPR. Belum lagi yudikatifnya yang juga harus mengevaluasi dirinya sendiri ini kan. Nah maksud gue kenapa gue bilang belum bisa optimis. Ya gue belum merasakan dampak kok. Gue belum bisa beli rumah. Gue belum cek kesehatan mental. Mungkin setelah gue beli rumah dan cek kesehatan mental gue mungkin bisa optimis. Kalau ada orang yang bilang ya siapapun presidennya hidup gue gini-gini jangan benar bos. Kan gue harus mutar kepala gue untuk melihat orang-orang yang punya keresahan kan. Iya. Tapi kalau gue bilang gue optimis, tapi banyak yang nggak makan, belum ada dapat sekolah, belum dapat makan siang gratis, sekolahnya jelek, banyak yang kurang lah hidupnya. Masih banyak perlu pembuktian. Iya masih banyak perlu pembuktian. Jadi kalau misalnya pemerintah butuh semangat ya tetap semangat. Tapi kalau lu tanya penilaian gue banyak PR yang harus lu kerjain. Kalau dari gue gitulah kira-kira tentang keoptimisan ini kan. Kalau lu tanya, lu optimis nggak? Jangan lu nggak optimis lu. Pura-pura aja lu biar keren bahas optimis lu. Tapi ya benar juga. Maksudnya seringkali kita kan terlalu cepat ngejudge. Wah ini udah oke nih. Wah ini nggak oke nih. Padahal baru mulai. Iya. Kayak yang tadi soal kita makan bergizi gratis. Makan MBG. Seringkali orang langsung ini program nggak penting bla 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 bla. Tapi baru mulai. Ada yang keracunan ini segala macam. Ya makanya gue gak bisa optimis tuh di situ tuh banyak bos. Maksudnya programnya bagus tapi jalannya belum maksimal kan kita belum ketemu titiknya nih. Tapi apakah gue suka? Gue suka. Bagus. Masih banyak juga soal program-program yang belum muncul kayak kemarin ngobrol juga sama PCO adalah kartu startup. Kartu? Startup. Oke, gue baru denger ya. Ingat gak waktu Mas Gibran itu kampanye ada yang soal startup itu. Yang dia angkat tulisan-tulisan kalau gue ingat. Ada startup, ada kartu santri. Yang begitu-begitu tuh juga akan muncul juga. Jadi untuk ngebantu bisnis yang baru memulai, anak-anak muda. Startupnya bahasa keren kan? Bahasa biasa konvensional UMKM. Ini kan UMKM kayak gini tuh. Startupnya bahasa Inggris yang artinya percepatan ini kan. UMKM yang dikasih percepatan ini. Tapi apalagi Bel yang menurut lu perlu digas terutama nih isu-isu atau program-program
sama pemerintah sekarang, terutama buat anak-anak umuran kita nih. Program untuk anak umuran kita. Selain tadi kan cek kesehatan gratis Rumah. rumah. Apa hal-hal apa lagi yang menurut lu penting nih untuk digas atau di-push? Kalau gue ya lebih ini ya. Gue tuh suka dulu sama programnya Pak Jokowi. Kalau untuk anak muda tuh yang pelatihan kerja tuh gue suka. Gue seneng. Tapi masalahnya pelatihan kerja ini satu, sambil gue potong ya. Soal komunikasi lagi. Pelatihan kerja nih banyak. Cuman lu gak tahu gimana aksesnya. Contoh ya. Gue kemarin ngomel juga. Bukan ngomel dalam arti gue nanya ke William Aditya Sarana. Udah tayang episodenya. Itu banyak pelatihan kerja banyak. Nomornya gak bisa dikontak. Tempatnya gak tahu di mana. Itu tuh. Itu yang gue mau Pola-pola komunikasi tadi. itu yang gue mau masuk tuh. Maksud gue selama 100 hari ini dalam pikiran gue yang di-highlight kan yang tadi gue ceritain ya di awal ya. Tapi menurut gue yang menarik lagi kalau mungkin mau ditambahkan itu pelatihan kerja itu menarik kok. Pelatihan soft skill tuh menarik. Menjadi isu utama pemerintahan Prabowo Gibran menarik. Selain makan bergizi gratis ya. Tamatan sini dikasih pelatihan kerja, dikasih kerjaan bagus. Yang gitu-gitu tuh belum masuk dalam satu kerjaan. Lu sepakat gak? Sepakat. Sepakat kan? Kan dulu waktu zamannya daftar prakerja juga ada pelatihan soft skill tadi gitu. Prakerja dulu kan Pak Jokowi itu prakerja. Prakerja dalam 100 hari ini belum kelihatan. Mungkin setelah ini kelihatan. Tapi menurut gua itu relevan, bagus. Selain gua, teman-teman yang lain yang mungkin sekolah pengen kerja juga butuh itu, pelatihan itu. Bisa dapat kerja. Dan hari ini belum digaungin. Kalau gua disuruh usul gua itu. Itu ya. Prakerja, the best tuh bos. Tepuk tangan dulu. The best. Prakerja the best. Jadi kalau di sini ada tepuk tangannya Bel. Mantap. Jadi, Coba. Ngomong kan Mantap. Tapi maksudnya ya kekepoan gue banyak kejawab. Oke. Maksudnya dan gue banyak sepakat juga sama lu. Ya siap. Bahwa banyak hal yang perlu terus kita awasin, kunci utamanya. Gak bisa langsung puas, gak bisa langsung ngejudge juga. Jangan ngejudge, jangan puas. Jangan ngejudge, jangan puas karena masih banyak pola komunikasi yang perlu dibenerin. Banyak program kerja yang harus dikerjain ya. Yang belum jalan juga, yang belum muncul. Jadi memang harus kawal terus, harus pantengin terus dan ya tugas kita juga nih sebagai platform kecil ini menceritakan keresahan sesama teman ini kan. Menceritakan keresahan sesama teman. Ini gara-gara nggak dapat kerja ini kita buat podcast ini kan. Ini adalah berkah kalah nyalek. Bel, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Jodea. Any closing statement yang lo pengen ngomong atau pesan-pesan yang lo pengen sampein buat 100 hari ke depan? Oke. Pak Prabowo, Mas Gibran, mudah-mudahan ada prakerja. Mudahan juga PIP tuh lagi rame Mas, tolong diperhatiin lah sekolah-sekolahan. Jangan fokus hanya kepada program-program grande yang gede-gede. Mudah-mudahan itu diperhatikan. Dan satu lagi, saya dukung lah Prabowo Gibran, tetap semangat, the best. Top. Bye. Scorpio, terima kasih banyak sudah mau hadir. Terima kasih di Jodea Kepo ya, gue masih banyak diundang. Semoga ada kolaborasi lainnya. The best. Nih lu collab aja nih sama akun retorika nih kan, jangan akun gua, akun retorika aja the best. Kita kalau di collab sama akun retorika penonton. Nanti Bakti ACC, jangan lupa ACC. Bakti ini setiap podcast namanya harus disebut. Guys, terima kasih untuk episode kali ini. Gua kepo, gue banyak terjawab. Semoga banyak insight juga. Kita ngalor ngidul ngomong soal 100 hari terakhir Presiden Prabowo dan Mas Wapres. Semoga banyak insight baru juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Jodea Aristeofilus, Belmondo Scorpio. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Thank you.